Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang adanya peluang turnaround saham-saham sektor konstruksi, khususnya yang akan terjadi pada akhir 2024 ya. Ini kembali lagi, ini merupakan view dari saya teman-teman semuanya, di mana saya menyimpulkan indikasi ini dari berbagai macam sentimen, news yang terus bermunculan di bulan Juli ini ya, yang memberikan indikasi ke arah sana. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang khususnya mungkin sudah punya saham-saham sektor konstruksi ataupun sedang melirik peluang melakukan akumulasi di saham-saham ini, maka silakan menyimak ulasan video saya ini dari awal hingga akhir. Oke, kita mulai saja. Jadi informasi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai rilis data inflasi Amerika Serikat. Dimana kalau kita perhatikan dari tabel berikut, ini berarti sudah 3 kali mengalami penurunan teman-teman semuanya. Kalau kita perhatikan dari mulai bulan April, Mei sampai dengan terakhir adalah Juni, ini sudah 3 kali mengalami penurunan. Tentu ini menjadi sebuah sinyal yang sangat positif khususnya bagi Bank Sentral Amerika untuk mulai mempertimbangkan melakukan penurunan suku bunga, meskipun masih memiliki aspek-aspek lain yang harus dipertimbangkan ya. Dan sisi menarik lainnya adalah kalau kita perhatikan, ternyata sudah 2 bulan terakhir ini nih, rilis data inflasi Amerika Serikat ini berada di atas ekspektasi konsensus ya, yaitu pada bulan 5 itu dia mengalami penurunan ke level 3,3%, itu di atas ekspektasi konsensus, artinya mengalami perbaikan yang lebih baik gitu ya. Kemudian pada bulan Juni juga sama di atas ekspektasi daripada konsensus ya, mengalami penurunan yang lebih tinggi daripada ekspektasi konsensus di level 3,1%, tapi mampu dicapai pada level 3%. Tentu ini merupakan sebuah good news ya, sangat bagus sekali khususnya bagi pelaku pasar ya, yang memang memperhatikan arah kebijakan The Fed yang tentu sangat berpengaruh juga ya terhadap penguatan mata uang dolar dan juga impactnya terhadap mata uang negara-negara lainnya, khususnya seperti mata uang negara emerging market diantaranya adalah Indonesia seperti itu ya. Jadi ini merupakan sinyal awal yang sangat bagus sekali tentang adanya indikasi pemotongan suku bunga yang tentu akan berdampak terhadap perekonomian global. Nah, akibat daripada rilis inflasi ini mengakibatkan tingkat profitabilitas penurunan suku bunga The Fed pada meeting bulan September ini mengalami peningkatan yang signifikan teman semua ya. Jadi ketika data inflasi belum dirilis, itu profitabilitasnya untuk mengalami penurunan itu hanya berada di level 72,2%. Ya, namun setelah dilakukan perilisan data inflasi Amerika Serikat yang jatuh ke level 3%, itu profitabilitasnya langsung lompat nih ke level 90,3%. Profitabilitas ini menggambarkan tingkat kepercayaan diri ataupun conviction dari para pelaku pasar bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku bunganya itu pada meeting September 2024 ya, yaitu setidaknya di level 25 basis point atau 0,25% seperti itu. Dimana perlu kita perhatikan juga bahwa masih ada meeting The Fed pada bulan Agustus 2024 yang akan tentu menjadi clue penting ya, kita harus baca lebih lanjut bagaimana statement Powell dari hasil meeting tersebut, apakah memang akan memberikan sinyal penurunan suku bunga ya di bulan September. Tentu ini akan menjadi berita yang sangat ditunggu oleh para pelaku pasar ya, terhadap meeting The Fed pada bulan Agustus akan memberikan sinyal yang sangat penting, clue yang sangat penting terhadap potensi penurunan suku bunga yang dilakukan The Fed pada bulan September nanti ya. Ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar untuk bisa melakukan tindakan lebih lanjut ya, apakah harus agresif atau tidak melakukan investasi ya, terutama di saham-saham emerging market seperti itu. Dan salah satu informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah kembali adanya inflow ya ke dalam pasar emerging market kita, yaitu khususnya di pasar equity itu mulai akhir Juni sampai dengan sekarang. Jadi kalau kita perhatikan sampai dengan akhir Juni itu posisi investor asing itu berada di level 78 triliun seperti itu ya. Dan saat ini sudah kembali melakukan peningkatan investasi mereka ataupun dana mereka itu khususnya di pasar equity ya, itu sampai dengan 84 triliun. Artinya sudah mulai adanya inflow sebesar 6 triliun kurang lebih ya, itu yang sudah masuk ke dalam pasar emerging market kita, khususnya setelah data inflasi itu mulai dirilis ya. Jadi sebelum rilis sudah mulai masuk, namun setelah dirilis juga masuknya lebih kuat lagi. Dan kalau kita perhatikan daripada saat ini, itu masih terdapat peluang bagi inflow tersebut untuk meningkat ya sampai ke level 86,5 triliun. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya kalau inflow ini terus berlanjut, maka seharusnya IHSG kita pada perdagangan minggu depan itu masih akan positif seperti itu ya, sebelum nantinya itu akan mulai mengalami koreksi teknikal ya. Dan juga salah satu informasi penting yang perlu kita perhatikan adalah terjadinya penurunan yield daripada tenor obligasi Amerika Serikat 10 tahun ya, itu dari level tertingginya di level 4,74%, itu sampai sekarang sudah turun ke level 4,18%. Artinya memang sudah fix ya terjadi outflow dari pasar Amerika Serikat ya. Jadi investor mulai mencairkan kepemilikan mereka di obligasi Amerika Serikat dan mulai melakukan penanaman ataupun outflow ya, modal mereka ke dalam berbagai macam negara. Tentunya yang dilirik salah satunya adalah di negara emerging market yang tentu berpotensi memberikan yield investasi yang lebih tinggi ya bagi penanaman modal yang mereka lakukan. Tentu kita harapkan ini sebagai salah satu indikasi yang sangat positif ya, yaitu adanya outflow dari negara Amerika Serikat itu masuk
menjadi inflow di negara emerging market seperti kita ini dan bisa terus bertahan. Karena memang kita sangat membutuhkan modal asing ya agar bisa meningkatkan likuiditas ya perdagangan terutama di pasar saham, sehingga bisa kembali menarik minat daripada pelaku pasar untuk bertransaksi di saham tersebut dan berpeluang untuk meningkatkan harga sahamnya ya. Jadi kita tentu mengharapkan hal ini bisa sustain sehingga bisa terus memberikan katalis positif bagi pasar saham kita. Salah satu poin penting yang perlu kita perhatikan adanya inflow daripada pelaku pasar asing adalah melihat penguatan rupiah, teman-teman semuanya. Kalau kita perhatikan dari table ini, di posisi high-nya rupiah sempat mencetak pelemahan tertingginya pada level 16.474 rupiah, namun saat ini sudah mengalami penguatan ya lumayan lah penguatannya ya, yaitu ke level 16.134 rupiah. Dan kalau kita melihat trennya, jika inflow tadi terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin ada ruang bagi rupiah untuk kembali menguat di bawah level 16.000. Tentu ini menjadi sebuah efek psikologis yang sangat bagus sekali, khususnya bagi negara seperti kita nih, yaitu negara importir, untuk memperkecil ruang defisit perdagangan kita. Dan juga khususnya bagi Bank Indonesia sendiri, ini menjadi ruang yang cukup terbuka bagi Bank Indonesia untuk kembali memikirkan potensi akan pemangkasan suku bunga. Karena memang salah satu pertimbangan daripada Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga adalah karena adanya pelemahan rupiah yang sangat signifikan ya. Jadi kalau misalkan beban ini bisa dihilangkan, maka seharusnya ada ruang bagi Bank Indonesia untuk kembali menurunkan suku bunganya, dan tentunya dia akan berdampak sangat-sangat positif sekali ya, khususnya bagi saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang memang selama ini memiliki struktur utangnya tinggi. Dan tentu saja ini menjadi berdampak positif juga bagi saham-saham sektor konstruksi yang memang selama ini kita ketahui memiliki struktur utangnya tinggi seperti itu ya. Jadi makanya secara overall dengan penguatan rupiah, dengan ada inflow, dengan adanya potensi penurunan suku bunga The Fed serta potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia, tentu akan berdampak yang sangat bagus bagi perekonomian global dan juga perekonomian domestik kita khususnya ya, karena kita juga related sama perekonomian global yang akan tentu memberikan dampak yang positif ya, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan modal kerja yang tinggi dan memiliki beban keuangan tinggi yang perlu segera di re-engineering agar bisa menghasilkan kinerja profitabilitas yang lebih baik. Oke. Salah satu informasi penting juga yang ingin saya sampaikan adalah adanya komitmen dari Presiden baru kita, yaitu Pak Prabowo Subianto. Di masa pemerintahannya dia akan memprioritaskan perusahaan swasta ya, dan juga akan lebih banyak melakukan privatisasi daripada BUMN. Artinya peran daripada BUMN akan mulai dikurangi untuk proyek-proyek strategis nasional dan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi swasta untuk membantu menggarap proyek tersebut atau terlibat dalam proyek tersebut. Jadi tidak melulu harus BUMN. Ini menjadi satu sinyal yang sangat positif khususnya bagi saham sektor konstruksi. Kenapa seperti itu? Karena seperti kita ketahui bahwa di zaman pemerintahan Pak Jokowi memang dalam tanda kutip ya, perusahaan-perusahaan BUMN konstruksi ini memang dipaksa untuk bekerja melebihi daripada kapasitas fundamental mereka. Jadi memang dipaksa untuk mengerjakan proyek-proyek bernilai besar tapi tidak melihat daripada kemampuan keuangan mereka. Jadi mereka terus diminta untuk melakukan pinjaman bank, diminta untuk menerbitkan obligasi yang akibatnya memberikan dampak yang signifikan terhadap beban keuangan perusahaan. Karena harus mengerjakan proyek yang bernilai besar yang return value-nya itu masih butuh waktu yang sangat lama gitu loh. Nah, kalau memang nanti Pak Prabowo Subianto ini berkomitmen untuk melibatkan swasta lebih banyak ya, memprioritaskan perusahaan swasta, maka tentu akan ada ruang ataupun waktu pemulihan bagi saham-saham konstruksi untuk mulai merestructure hutang mereka sehingga ada ruang bagi mereka untuk menurunkan beban keuangan mereka ya, mengambil proyek-proyek yang lebih visible sesuai dengan keuangan mereka, dan juga nanti tentu akan bisa berdampak positif terhadap kinerja profitabilitas perusahaan. Nah, ini tentu menjadi sebuah sinyal yang sangat baik ya bagi saham-saham konstruksi untuk bisa mendapatkan ruang pemulihan tersebut. Kemudian dalam 1 bulan terakhir juga terdapat informasi yang penting yang saya lihat ya, yaitu adanya informasi mengenai kebutuhan akan penyerataan modal negara yang diajukan baik oleh Wika, PTPP maupun Adikarya terhadap APBN 2025 ya. Ini merupakan salah satu solusi jangka pendek terbaik yang dapat ditempuh oleh perusahaan-perusahaan konstruksi, karena dengan adanya payment ini maka mereka akan bisa mendanai biaya operasional proyek mereka ya dalam jangka pendek tentunya tanpa menambah beban keuangan ya. Ini menjadi satu jalan keluar yang diharapkan juga bisa membantu pemulihan kinerja fundamental perusahaan ya. Dimana kalau misalkan nanti di 2025 proyek strategis daripada pemerintah itu tidak dipaksakan untuk dikerjakan oleh BUMN seperti itu. Ya, ini akan menjadi ruang pemulihan bagi saham-saham sektor konstruksi untuk mulai ya melakukan pemulihan kinerja profitabilitas mereka dan bisa kita harapkan kembali mencetak laba bersih yang diinginkan oleh investor. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita bisa lebih lanjut ya, seperti apa sih struktur hutang dimiliki oleh Wika, PTPP, dan juga Adikarya pada laporan keuangan terbarunya. Nah, berikut merupakan laporan keuangan daripada Wika.
Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini memang beban keuangan WIKA ini sangat besar sekali teman-teman semuanya. Kalau kita bandingkan antara 2023 dengan 2024 ini naik sebesar 24%. Dan kalau kita lihat juga dibandingkan antara nilai tersebut dibandingkan dengan laba kotor perusahaan, ini ternyata signifikan sekali perbedaannya. Ternyata itu sangat wajar sekali. WIKA merupakan perusahaan dengan kondisi fundamental terburuk kedua ya setelah Waskita Karya nih. Ya, karena memang laba kotor yang mereka raih itu habis secara total sangat kurang dibandingkan dengan beban keuangan yang mereka hasilkan, sehingga tentu saja mereka akan mengalami rugi bersih yang signifikan. Dan dengan adanya informasi-informasi tadi, dengan adanya ruang-ruang katalis positif tadi, maka tentu akan menjadi satu poin penting ya bagi pemulihan WIKA. Maka kalau kita perhatikan, WIKA ini termasuk satu BUMN konstruksi yang mendapatkan apresiasi paling besar ya oleh investor asing khususnya terhadap harga sahamnya. Karena memang jika ini terjadi pemulihan yang diharapkan, apalagi juga ada berita tentang merger antara WIKA sama PTPP, maka tentu ini juga menjadi katalis positif bagi perusahaan ini ya untuk bisa memiliki ruang pemulihan kinerja fundamental. Kalau kita perhatikan lebih lanjut di PTPP sendiri juga sama ya, mengalami peningkatan daripada beban keuangan meskipun itu jauh lebih baik ya. Jadi hanya bertumbuh sekitar 2,1%. Jadi kalau dibandingkan dengan laba kotor yang perusahaan itu masih jauh lebih baik, sehingga akibatnya PTPP itu juga memiliki kinerja fundamental yang lebih baik ya. Dan kita harapkan dengan PTPP WIKA juga mengalami ruang pemulihan. Kita harapkan juga nanti mereka bisa memberikan laba bersih lebih baik lagi. Begitu juga dengan Adikarya ya, kalau kita perhatikan juga kondisinya juga sama, mirip seperti PTPP. Jadi kalau bagi teman-teman yang sering mengikuti ulasan saya di Telegram, maka sudah tahu bahwa saya sering mengatakan bahwa ADI sama PTPP merupakan dua pilihan terbaik ya dari sektor konstruksi jika dilihat dari sisi fundamentalnya. Makanya terbukti dari laporan keuangan mereka memang lebih baik dibandingkan WIKA, jauh lebih baik ya. Untuk ADI sendiri, ini beban keuangan mereka juga masih dapat tercover ya oleh laba bruto yang mereka hasilkan, sehingga wajar jika Adikarya mampu mencetak laba bersih ya pada kuartal 1 2024. Nah, tentu kita harapkan tren ini bisa terus berlanjut ya teman semua ya pada kuartal 2, 3 dan 4 berikutnya dengan adanya informasi dan katalis positif yang lebih jelas lagi. Dan kalau misalkan nanti terjadi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia, tentunya akan menjadi satu katalis positif yang sangat baik bagi saham-saham konstruksi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa memang harga saham itu cenderung akan bergerak terlebih dahulu ya sebelum informasi realnya tuh rilis seperti itu. Jadi kalau dilihat pada tren saat ini, memang saham-saham konstruksi sedang mendapatkan apresiasinya karena memang mungkin pelaku pasar berekspektasi bahwa kinerja mereka akan membaik dalam waktu 3-6 bulan akan datang. Oke, sebelum saya masuk dalam ulasan penutup yaitu ulasan teknikal mengenai 3 saham ini, maka izinkan saya untuk menyiapkan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free lifetime advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Kita mulai dengan analisa teknikal daripada Wijaya Karya ya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa Wijaya Karya merupakan salah satu saham BUMN konstruksi yang mendapatkan apresiasi paling tinggi dari investor asing khususnya ya. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa terlihat bahwa perdagangan volume daripada Wijaya Karya sebelumnya sangat kecil sekali. Ya, namun mendadak di akhir Juni itu mulai ramai ya. Artinya pelaku pasar memang mulai meningkatkan minatnya ke dalam saham Wijaya Karya, melakukan akumulasi di saham ini khususnya oleh asing seperti itu. Di mana dari sisi teknikalnya memang kalau kita perhatikan ini WIKA mengalami apresiasi yang cukup cepat ya. Dari penurunan yang dalam pada akhir Juni 2024 itu mampu mengalami penguatan yang cukup cepat. Di mana pada closing Jumat lalu, kalau saya perhatikan ini adanya net buy asing yang terbesar ya, terjadi pada penutupan Jumat lalu, sehingga memberikan indikasi bahwa memang asing itu mendukung kenaikan harga saham WIKA ini. Namun secara teknikal harus saya katakan bahwa memang saham ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan ingin entry maka bisa ditunda terlebih dahulu ya. Kita perlu melihat bahwa resiko entry cukup tinggi, jadi kita perlu melihat ada konsolidasi di saham ini. Namun bagi yang sudah punya maka bisa tetap hold ya dengan target swing up berikutnya itu berada di level 308 sampai 312 seperti itu. Jadi secara momentum itu positif bagi WIKA. Namun memang kalau ingin entry maka harap bersabar terlebih dahulu. Kita perlu menunggu adanya konsolidasi karena memang tingkat volatilitas cukup tinggi. Jadi untuk memberikan ruang entry yang lebih nyaman ya bagi teman-teman semua. Untuk itu silakan teman-teman ikuti ulasan lanjutannya di channel Telegram saya. Nah, berikutnya untuk PTPP sendiri, kalau kita perhatikan seperti yang saya sampaikan juga ya di ulasan Telegram saya sebelumnya, bahwa jika PTPP mampu bertahan di atas middle line ini maka tentu akan membuka ruang penguatan lanjutannya. Seperti itu ya.
Nah, kalau kita lihat lebih lanjut secara teknikal, maka saham ini memiliki ruang untuk mengalami swing up kembali ya, dengan major TP-nya berada di level 560 dengan minor TP-nya berada di level 460, yaitu pada area gap yang terbentuk sebelumnya ya. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin entry saham ini, maka bisa berharap jika terjadi pullback di area 404 sampai 408, maka bisa coba lakukan entry seperti itu ya. Terlihat minat buyers khususnya asing itu mulai menguat di saham ini meskipun tidak sebesar Wika, namun jelas saham ini sedang bergerak dalam momentum yang sedang positif ya, sehingga seharusnya ruang pengawatannya akan berlanjut seperti itu. Dan kalau kita perhatikan juga dari sisi indikator volume juga sama ya seperti Wika, jadi sempat sepi, namun pada akhir Juni dan juga mulai masuk pada bulan Juli itu sudah mulai ramai ya, artinya pelaku pasar mulai kembali menaruh minatnya ya pada saham-saham sektor konstruksi ya, khususnya asing juga dan juga retail itu juga sudah mulai melakukan akumulasi di saham PTPP seperti itu ya. Jadi dengan dikasih volume maka berarti memang likuiditas mulai ramai, maka ini akan menjadi salah satu faktor pendukung daripada kenaikan harga sahamnya. Oke, yang terakhir yaitu Adikarya ya, posisinya kurang lebih agak mirip dengan PTPP ya, dimana pada pertemuan berlalu ini mampu ditutup dengan kuat ya, yaitu mengalami peningkatan volume dan juga momentum, meski secara inflow asing ini belum signifikan, tidak seperti Wikan juga PTPP, namun jelas memberikan gambar indikasi ada peningkatan minat buyers di saham ADI ini seperti itu ya. Oleh karena itu secara teknikal terbuka ruang kenaikan lanjutan di saham ini dengan target awal itu akan menguji level 280 seperti itu ya. Jika akhirnya mampu dilewati oleh Adikarya, maka potensi bagi saham ini untuk naik dengan cepat dan menguji level next resist berikutnya yaitu di level 320 seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin entry saham Adikarya, maka bisa perhatikan jika diberikan pullback maka bisa pertimbangkan area 240 sampai dengan 248 sebagai ruang entry yang cukup baik untuk melakukan entry di saham Adikarya. Ya, jadi sekali lagi kalau kita perhatikan baik Wika, PTPP maupun Adikarya ini secara likuiditas sudah mulai meningkat, artinya memberikan kita indikasi bahwa memang minat pelaku pasar mulai bertumbuh di saham-saham sektor ini. Dan juga khususnya kalau kita perhatikan untuk asing sendiri, kalau misalkan asing sudah mulai banyak melakukan akumulasi, artinya mereka sudah serius nih ya menilai daripada masa depan saham-saham ini, maka seharusnya tindakan mereka ini bisa lebih sustain. Namun saya katakan sekali lagi bahwa informasi itu akan silih berganti secara cepat, jadi teman-teman harus ikuti terus update-nya ya. Bisa ikuti update kita di channel Telegram maupun di Instagram, silakan. Dan juga pantau terus perkembangan market khususnya pada meeting The Fed di bulan Agustus yang akan menjadi clue terpenting bagi kebijakan mereka di bulan September nanti. Jika semuanya positif, maka seharusnya market akan memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi saham-saham sektor konstruksi. Meskipun terjadi koreksi, maka seharusnya koreksinya hanya koreksi wajar saja. Oke, demikian ulasan saya mengenai peluang turnaround pada saham-saham sektor konstruksi. Silakan jika ada pertanyaan disampaikan pada kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di channel YouTube ini, saya minta dukungan untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini agar bisa terus mendapatkan update video dari saya. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.